Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. "Enyahlah iblis! Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Markus pasal 8 ayat 33. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Renungan hari ini berjudul Salah Persepsi. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Slogan ini sering dijadikan penyemangat dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Mulai dari pergumulan anak-anak dalam menempuh studi, masalah relasi, ekonomi, dunia kerja, serta rumah tangga. Namun, tidak jarang mereka justru kecewa karenanya. Sebab pertolongan Tuhan tak kunjung datang sebagaimana harapan mereka. Mereka tetap harus berjerih lelah, bahkan mengalami banyak sandungan dalam memperjuangkan harapannya. Kristus telah memberitahukan kepada para murid bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan. Meski berhasil menghindarkan para murid dari kesalahpahaman yang menganggap Mesias adalah raja duniawi, para murid masih percaya Yesus akan tampil dalam kebesaran dan keagungan serta memulihkan kerajaan Israel. Pemahaman inilah yang menjadi dasar Petrus dalam menegur Yesus ketika ia memberitahukan lebih rinci mengenai penderitaan yang akan ditanggungnya. Sayang, bukannya dipuji karena tampak sangat mengasihi Yesus, Petrus justru mendapat teguran. Alasannya, pemikiran Petrus melenceng dari maksud dan kehendak Bapa atas pengutusan Yesus. Banyak orang lebih senang mengenal Yesus sebagai Tuhan yang menyelesaikan kesulitan dan memenuhi setiap kebutuhan hidup. Padahal, kedatangan Yesus adalah untuk menyelesaikan masalah mendasar manusia, yakni dosa. Bagaimana dengan pemahaman kita? Semoga kita tidak seperti Petrus yang berjalan dengan pemahaman sendiri, melainkan menempatkan Yesus sebagai Mesias, sebagaimana maksud dan kehendak Bapa
dalam mengutusnya. Pandang Yesus sebagaimana maksud Allah mengutusnya, supaya kita tidak dikecewakan oleh pemahaman yang keliru. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 456500088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.